Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, hari ini kita mulai pelajaran kita ya, yaitu kita ulang lagi masalah jarak antara titik ke titik, kemudian yang kedua jarak antara titik ke garis. Kita mulai dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, yang pertama akan kita bahas jarak titik ke titik ya. Ya, ini hari ini pakai video mungkin biar penjelasannya lebih mudah ya. Oke. Ini ada titik A, ini titik B. Bagaimana menentukan jarak dari titik A ke titik B? Ya, tentu kalian akan bisa menjawab dengan mudah ya. Jaraknya tinggal kita ukur dari titik A ke titik B. Nah, kalau perlu kita buat garis ya. Garis dari A menuju B. Nah, garis ini panjangnya adalah sama dengan jarak antara titik A dan titik B. Kalian bisa buat dengan menggunakan penggaris ya, biar lurus. Karena harus lurus ini, jarak ini harus lurus. Kalau nggak lurus, misalkan ke sini dulu, ke sini, nah nggak boleh ya. Kita cari yang terdekat ya. Jadi nggak boleh kalian menggunakan jarak A ke B itu cara menghitungnya ke sini dulu mampir baru ke sini, itu nggak boleh ya. Maka jarak kita ambil yang terdekat. Jarak antara titik ke titik. Bagaimana kalau jarak antara titik ke garis ya? Oke, misalkan di sini ada garis. Garis lurus nih. Lurus ya. Ini garis lurus, kita ulang lagi. Ini Pak Supri nggak dekat dengan penggaris, jadi ya manual saja, nggak pakai penggaris. Misalkan ini ada titik A. Ini titik A. Ini garis kita sebut dengan garis G, kita singkat garis G ya. Mana jarak antara titik A ke garis G? Mungkin ada yang akan mengatakan jaraknya dari sini ke sini. Sehingga yang dicari adalah dari titik ini ke titik ini. Apakah ini benar? Atau jaraknya mungkin ada yang ngukurnya ke sini? Apakah ini benar? Nah, coba mungkin kalian kemarin sudah pernah baca ya. Jarak itu antara titik ke garis kita ukur atau kita cari jarak yang terdekat. Ingat ya, jarak yang terdekat antara titik ke garis itulah jarak antara titik dan garis. Mana yang terdekat? Ya, mana yang terdekat? Syarat yang terdekat, supaya terdekat maka harus kita tarik garis yang tegak lurus. Nah ini tegak lurus. Kita buat simbol begini, ini untuk tegak lurus, biasanya seperti ini ya, kita ikutin saja. Ini tegak lurus. Oke ya. Jadi jarak A, titik A ke garis G adalah yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu yang terdekat. Oke ya. Yang tegak lurus adalah yang terdekat. Boleh ini kita sebut titik B. Jadi jarak antara titik A ke garis G adalah AB, yaitu sebuah garis yang tegak lurus dengan garis G. Oke ya, catatan hari ini yang pertama, jarak antara titik dan garis kita cari yang terdekat, dan yang terdekat itu adalah yang tegak lurus. Oke. Sekarang misal kita punya segitiga siku-siku. Kita buat di sini segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku misalkan kita sebut dengan segitiga A, B, C. Oke ya. Segitiga ABC. Bagus kan gambarnya ya? Nah, bagus. Siapa bilang nggak bagus? Ya nggak apa-apa ya. Bagus. Tentu kalian kalau pakai penggaris bisa menggambar lebih bagus daripada yang ini. Kalau segitiga ABC itu segitiga siku-siku di A, ya siku-siku di A. Oke, ini buat sederhana saja. Misalkan di sini AB-nya 3 cm, ya 3 ya kelihatan ya. Kemudian di sini 4 cm, AB-nya 3, AC-nya 4. Berapa panjang BC? Nah ini yang sudah ngitung pasti ada atau sudah hafal
3, 4, ingat triple Pitagoras ya. 3, 4, sini pasti 5 ya. Dari mana? Nah, ini pelajaran SD nih. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 ya. 9 tambah 16, 25. Maka ini adalah akar dari 25. Atau 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, itu Pitagoras seperti itu. Kalau ditanya berapa jarak titik A ke garis BC. Oke, Bapak tulis di sini ya. Jarak titik A ke garis BC. Oke, berapa jarak titik A ke garis BC? Kasih waktu ini. Berapa menit kira-kira kalian jawab? Jarak titik A ke garis BC. Aduh, kalau dikasih waktu Pak Supri nggak bisa ngoreksi langsung ini. Oke, kita lihat dulu. Sekarang jarak titik A ke garis BC harus kita tentukan garisnya di mana itu yang tegak lurus ya. Mengapa tegak lurus? Tadi ya disyaratkan di sini bahwa jarak titik ke garis harus dicari yang tegak lurus. Oke, kita buat tegak lurus di sini. Nah, ini dibuat tegak lurus. Misalkan titik ini kita sebut titik D, yaitu titik potong antara garis BC dengan garis yang ditarik dari titik A. Kita sebut titik D, maka garisnya adalah AD ya. Maka jarak antara titik A ke garis BC diwakili oleh panjang ruas garis AD. AD. Bagaimana menghitungnya? Ya. Sebenarnya mudah ini kalau udah terbiasa, mudah banget. Atau bahkan di SMP mungkin masih ingat ya. Di SMP itu jarak AD itu rumusnya ada tuh. Ini kali ini bagi ini. 3 kali 4, 12 bagi 5. 12 bagi 5 itu sama saja dengan 12 kali 2 per 10. 12 kali 2 itu 24. 24 bagi 10, 2,4 cm. Berarti AD ini 2,4 cm. Gimana caranya tadi? 3 kali 4 bagi 5. 3 kali 4, 12 dibagi 5, 2,4. Kok bisa? Oke ya. Kita cari caranya gimana sih? Sekarang kita lihat. Ini cara pertama ya. Nanti cara kedua ya kalau memungkinkan akan kita jelaskan di sini. Kalau tidak memungkinkan waktunya ya, nanti kuotanya habis kalian lama-lama kalau nonton video terus. Cara pertama, ini segitiga ABC tentu tingginya AC ya. Tinggi itu harus tegak lurus dengan bidang alas. Oke ya. Tinggi harus tegak lurus dengan bidang alas. Maka luas segitiga ABC kalau dilihat dari segitiga ini, alasnya AB adalah setengah kali 3 kali 4. Ya, setengah kali 3 kali 4. Berapa setengah kali 3 kali 4? 12 ya. Oke, setengah kali 3 kali 4. Hasilnya 12. Nah, luas segitiga ABC ini kita bisa pandang alasnya ini sekarang. Kalau alasnya ini maka tingginya ini. Mengapa? Karena tinggi itu harus tegak lurus ya, tegak lurus dengan alas. Maka kalau segitiga ABC kita pandang alasnya BC, maka luasnya adalah setengah kali 5 kali tingginya. Tingginya apa tadi? AD. Oke lah, kita tulis T di sini ya. Tingginya T. Berarti di sini kali T. Setengah kali 3 kali 4 sama dengan setengah kali 5 kali T. Setengah kali 5 kali T. Ini setengah, ini setengah. Biasanya kita coret-coret boleh. Coret, coret. Maka 12 sama dengan 5T. T-nya adalah 12. Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya? Oh ya, nggak kelihatan. Oke, dipindah dulu ya. Dipindah kemana? Ke atas ya, ke atas ini. Set. 12 sama dengan 5T.
maka ambruk ini. Maka T sama dengan 12 dibagi 5. Berapa tadi? 2,4 cm. Kelihatan nggak ini? Ya, 2,4 cm. Nah, ini jarak antara titik ke garis. Ini sederhana, kalau mau dihafalkan boleh. 3 kali 4 dibagi 5. Nanti untuk semua segitiga siku-siku berlaku yang ini, ya. Semua segitiga siku-siku berlaku yang ini. Kita ambil contoh ya. Ini Bapak hapus. Oke, sekarang kita ambil contoh yang mudah saja. Oke ya. Kita punya segitiga siku-siku lagi nih. Kita punya segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini 2, di sini 3. Ini siku-siku ya. Nah, berapa sisi miringnya? 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sisi miringnya ya, akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini sisi miringnya, yaitu 4 ditambah 9, akar 13. Oke lah, kita sebut misalkan ini A, B, ini C. Berapa jarak titik B ke garis AC? Nah, ini. Set. Ini D ya. Nah, sini siku-siku. Alasannya adalah jarak kita cari yang terdekat. Oke ya. Berapa jarak titik B ke garis AC? Nah, maka dengan mudah jarak titik B ke garis AC kita tulis BD boleh ya. Kita tulis T boleh. Ambruk lagi. Oke lah, besok digantung ini. Jarak titik B ke garis AC adalah BD. Ya, tentu sangat mudah ini. Ini kali ini bagi ini. 2 kali 3 dibagi akar 13. Ya, 2 kali 3 dibagi akar 13. Boleh kita sederhanakan ini. BD sama dengan 6 dibagi akar 13. Kalikan dengan akar 13 per akar 13. Maka BD sama dengan 6 per 13 akar 13 cm. Oke ya, sangat mudah ini. Sangat mudah. BD sama dengan 6 per 13 akar 13 cm. Oke. Bisa dilihat ya, bisa dipahami, nanti kalian bisa ulang lagi. Nah, sekarang kita akan melihat masalah kubus ya. Oke, ini nanti kalian salin ya. Kalian salin, catatannya bisa kalian upload nanti ya. Tetap di Google Drive yang tanpa password ya. Biar nanti berurutan, Pak Supri ngelihatnya seminggu sekali ya. Karena kesibukan, seminggu sekali nanti ngelihatnya. Tapi akan terurut di sana nama-nama kalian, foldernya. Oke ya. Sekarang kita lihat kubus. Menggambar kubus ya. Kita gambar kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini mudah-mudahan kelihatan ini. Bagus ya? Ya. Bilang saja bagus. Orang tinggal ngelihat aja kok. Set, set, set. Ini yang di belah sana nggak seberapa kelihatan. Oke, set. Nah. Oke, bagus ya? Bidang alas A, B, C, D. Bidang atas E, F, G, H. Nah, kemarin ada yang PR itu ya. Berapa panjang AC? Nah, sekarang misalkan kita buat ini 12. Karena pada kubus ini rusuknya sama ya. 12, 12. AC, jarak titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C. Nah, ini alasnya ini persegi ya, segi 4 ya. Sehingga kalau kita keluarkan, di mana ini? Di sini kita keluarkan seperti ini. Nah, ini A, ini B, ini C.
Ya. Panjang AC kalau ini 12, ini 12, berarti AC-nya adalah pakai rumus Pythagoras ya. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. AC kuadrat sama dengan, ini kalau mau mudah seperti ini. 12 kuadrat, 12 kuadrat, 12 kuadratnya ada berapa? Ada 2. Karena ada 2 berarti 2 kali 12 kuadrat. Sekarang kita akarin. AC adalah akar dari 2 kali 12 kuadrat. 12 kuadrat itu kalau diakarin ya 12, maka AC sama dengan 12 akar 2 ya. 12 kuadrat itu 144. Kalau diakarin tetap kembali ke 12. Berarti AC adalah 12 akar 2 cm. Waduh, gak kelihatan. 12 akar 2. Kelihatan ya? 12 akar 2 ini diperlihatkan. 12 akar 2 cm tuh. 12 akar 2 cm. Itu AC ya. Bagaimana kalau ditanya AG? Ini Pak Supriyapus ya. AG, Pak Supriyapus, kita sudah dapat 12 akar 2 cm. Sekarang kita cari AG. AC itu diagonal bidang. Kalau AG itu diagonal ruang. Kita bisa memandang segitiga ACG. Sini biar bawahnya kelihatan ya. ACG. ACG itu ternyata siku-siku di C. Oke, seperti ini, seperti ini. Set. Nah, ini A, ini C, ini G. Nah, ini juga segitiga siku-siku di C. Tadi AC-nya 12 akar 2. CG-nya sama dengan 12. Maka AG pakai Pythagoras. AG kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat. AC kuadrat tambah CG kuadrat. Maka AG sama dengan AG kuadrat ya. Boleh AG kuadrat. AC kuadrat 12 akar 2 dikuadratkan. 12 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. AG kuadrat sama dengan, ini biar mudah ya, 12 kuadrat kita tulis 144 boleh atau 12 kuadrat juga boleh. 12 kuadrat, akar 2 dikuadratkan itu 2 ditambah 12 kuadrat. Kelihatan ya masih ya. Nah, AG kuadrat sama dengan, ini 12 kuadratnya ada 2 di sini. Ini 12 kuadratnya ada 1. Ada 2 dengan ada 1 kalau ditambah berarti ada 3. Maka ditulis 12 kuadratnya ada 3. Boleh ditulis 3 kali 12 kuadrat. Kelihatan. Ya, 3 kali 12 kuadrat. Kelihatan ya. Oke, berarti AG-nya berapa? AG-nya adalah akar dari 3 kali 12 kuadrat. Oke, belah sini ya. AG-nya diakarin dua-duanya ya, 2 ruas. Akar dari 3 kali akar 12 kuadrat. Berarti akar 3 ya. 3 diakarin akar 3, 12 kuadrat diakarin 12. Berarti AG sama dengan 12 akar 3 cm. Oke, itu jawaban yang kedua. Oke ya, bisa dipahami, nanti kalian pelankan atau ya sambil dicatat ya biar jawaban kemarin benar. Nah, yang terakhir adalah jarak titik E ke titik tengah AC. Ini kita hapus. Jarak titik E ke titik tengah AC. Ini kita hapus ya. Oke. Titik tengah AC, cara gambarnya adalah kita potongkan ke sini. Nah, ini titik tengah. Oke ya. Yang ditanyakan jarak ini ke sini nih. Jarak titik E ke titik tengah AC adalah dari sini ke sini. Set, aduh. Ini nggak pakai penggaris ya. Lurus ya.
Set. Nah, anggap lurus ya. Anggap lurus. Nah, ini supaya lebih mudah kita keluarkan saja. Ini siku-siku juga di sini. Kita keluarkan. Set. 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 Nah, ini A, ini E, ini titik tengah. Nah, titik tengah kalian sebut dengan titik apa yang tengah itu ya. Misalkan titik M, nggak apa-apa, titik tengahnya M. Berapa jarak dari E ke M? EM-nya berapa? Nah, cara jawabnya, ini kan tadi 12 ya. AM, tadi AC-nya itu 12 akar 2, berarti AM-nya itu setengah dari AC. Berarti setengah dari 12 akar 2, maka di sini 6 akar 2. Oke ya, 6 akar 2 karena setengah dari A ke C. Oke ya. Nah, EM pakai Pitagoras lagi. EM kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Berapa ini? 144 ya. Ditambah 36 kali 2. Masih kelihatan ya? Oke. 144 ditambah 36 kali 2, 72. Masih kelihatan? Langsung ini sebelah sini aja. Belakangnya 6. Ini 7 tambah 4, 11, berarti 1. 2 ya? 216. Oke. EM kuadrat sama dengan 216. Kita pindah ke sini. EM, masih kelihatan. EM kuadrat sama dengan 216. 216 itu berapa kali berapa yang bisa diakarin? Ya, akar dari 216 ya. Akar dari 216. 216 itu 36 kali 6. 36 kali 6. Sama dengan 36 kali 6 diakarin. Nah, akar 36 itu masih kelihatan enggak nih? Akar 36 itu 6. Kita naikkan dikit. Ini sebentar. Kita berarti di sini 6 akar 6 cm. Oke ya. Jadi jarak titik E ke titik tengah AC atau EM adalah 6 akar 6 cm. Oke ya, dipelajari dulu, ditulis, nanti tugasnya pakai tulisan saja di WA, ditunggu saja ya. Ini saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Ya, tugasnya nanti menyusul. Ya. Masih berkenaan dengan jarak titik ke garis atau titik ke titik. Oke, cukup ini saja. Ini sudah 23 menit, cukup panjang. Mudah-mudahan kalian punya kuota ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.